Dalam sebuah organisasi, komunikasi berperan sangat penting dalam berbagai aspek, terutama pada pertukaran informasi yang mendukung keberlangsungan dan efektivitas sebuah organisasi. Berikut beberapa kegiatan organisasi yang terikat oleh komunikasi. 1. Menetapkan tujuan. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan visi misi dan sasaran organisasi kepada semua anggotanya. Yang kedua, membuat dan melaksanakan keputusan. Proses pengambilan keputusan melibatkan komunikasi antar anggota tim, diskusi, pertukaran data, serta analisis informasi. Yang ketiga, mengukur prestasi kerja. Evaluasi kinerja memerlukan komunikasi antara manajemen dengan karyawan untuk memberikan umpan balik dan laporan kinerja. Yang keempat, merekrut dan mengembangkan staf. Dalam proses perekrutan, komunikasi berperan dalam wawancara kerja, penyampaian ekspektasi, dan negosiasi kontrak. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Organisasi harus membangun komunikasi yang baik kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 6. Negosiasi dengan pemasok. Komunikasi yang baik sangat penting dalam menjaga hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Yang ketujuh, interaksi dengan peraturan yang ada. Organisasi harus mengikuti regulasi yang ada dalam aspek hukum, keuangan, maupun operasional. Yang kedelapan, membuat produksi. Dalam proses produksi, komunikasi antar tim riset dan pemasaran sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pasar. Pola komunikasi dalam organisasi. Komunikasi memiliki berbagai pola yang dikelompokkan menjadi komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi saluran formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi secara resmi dalam struktur organisasi yang melalui jalur dan prosedur yang telah ditentukan. 1. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini mengalir dari tingkat manajemen ke tingkat yang lebih rendah dalam sebuah organisasi. Contohnya adalah perintah kerja, kebijakan perusahaan, dan prosedur operasional. 2. Yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Sebaliknya, komunikasi ini terjadi dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu contohnya seperti lulusan karyawan dan kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara individu atau unit kerja yang memiliki tingkat yang sama dalam satu organisasi, contohnya seperti antar kerja dan antar departemen. Yang keempat yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal terjadi antara individu ataupun departemen yang memiliki tingkat hierarki yang berbeda tetapi tidak memiliki hubungan langsung dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan komunikasi informal. Yang pertama, proses komunikasi yang lambat, dan yang kedua, kurangnya fleksibilitas, dan yang terakhir, kurangnya interaksi. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi informal. Yang pertama, mengurangi jumlah pesanan, yaitu dengan menyaring pesan yang benar dan relevan, menggunakan sistem komunikasi yang efektif.
yang ketiga yaitu mendelegasikan tanggung jawab, memastikan setiap anggota memiliki tanggung jawab dan memiliki wewenang yang sesuai. Terakhir yaitu melatih tugas, mengembangkan keterampilan interpersonal agar komunikasinya lebih jelas dan efektif. Penanganan krisis komunikasi yaitu aspek penting dalam manajemen organisasi yang dimana mengatasi situasi darurat yang berpotensi dalam merusak reputasi dan operasional perusahaan. Beberapa cara dalam menangani krisis komunikasi yaitu yang pertama membentuk tim krisis, mengidentifikasi dan menganalisis krisis, memilih pemimpin dan juru bicara yang kompeten, menyiapkan pesan yang benar dan jelas, serta memantau strategi komunikasi, serta menyusun rencana pemulihan pasca krisis. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam krisis komunikasi yaitu membentuk tim yang terampil dalam penanganan krisis, tindakan dari manajemen puncak, kejadian pusat informasi, dan menceritakan kejadian keseluruhan dengan jujur dan tunjukkan keseriusan pada perusahaan. Kalian menonton video penjelasan materi tentang komunikasi dalam sebuah